Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yang mana pada bulan Sya'ban ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang besar apabila kita mau menengok ke dalam sejarah Islam. Dan di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblat, perpindahan arah kiblat. Wa kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblat min Baitul Muqaddasi ilal Ka'bah. Dan pada bulan Sya'ban terjadi perpindahan arah kiblat dari Baitul Muqaddas menuju ke Ka'bah. Dalam beberapa keterangan disebutkan ketika Nabiullah Muhammad SAW masih di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kondisi Masjidil Haram dipenuhi berbagai macam berhala yang senantiasa disembah oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam. Sehingga waktu itu Nabiullah Muhammad SAW belum bisa melaksanakan sholat menghadap Ka'bah, melainkan menghadap Baitul Muqaddas. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yang duru dzalika bi rukbatin qawiyatin. Dan tentunya melihat situasi yang demikian, Nabiullah Muhammad SAW ini senantiasa menunggu, menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindah kiblat dari Baitul Muqaddas menuju Ka'bah. Walaupun demikian, ketika Nabiullah Muhammad SAW sholat menghadap Baitul Muqaddas, namun beliau bahkan selalu menghadap, tidak membelakangi Ka'bah. Dan ketika kaum Yahudi mengetahui bahwa Nabiullah SAW ini juga sama-sama beribadah menghadap Baitul Muqaddas, mereka menyambut kedatangan Nabiullah Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Mereka mengira bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu mengikuti cara ibadah dan kiblat mereka. Berdasarkan anggapan inilah, kaum Yahudi mengajak Nabiullah Muhammad SAW untuk bergabung dengan mereka. Makanya tadi Rasulullah SAW itu sangat mengharapkan perpindahan kiblat tersebut. Wa yakumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama. Dan setiap harinya ketika Rasulullah SAW sholat itu menghadap wajahnya, menghadap ke langit, menunggu yataraqqibu wahyu ar-rabbani hatta aqarramlahu ainahu wa a'tahu manahu. Nabiullah Muhammad SAW menunggu wahyu yang memindah arah kiblat hingga Allah Ta'ala itu mengabulkan doa-doa beliau. Wa haqqaqamat labahu bima ardahu wa nazala qawluhu Allahu Ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha wa walli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satarah. Sesungguhnya kami melihat engkau, melihat wajahmu berpaling ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka palingkanlah wajahmu ke arah yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satarah. Dan dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Dan ayat ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa misdaqun qaulahu ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan ayat ini sesuai dengan ayat di dalam surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka kelak Allah Ta'ala pasti akan memberi kamu sesuatu yang engkau ridhoi. Dan menjadi nyatalah wa yatahaqqaqu fihil qaulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Tidak ada perkara yang engkau lihat dari Tuhanmu kecuali Allah, kecuali Tuhanmu itu menyegerakannya. Dan ucapannya sallallahu alaihi wasallam, la yardo illa bima yardo bihillah. Sesungguhnya Muhammad atau Nabiullah Muhammad SAW itu tidak ridho kecuali terhadap perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian perpindahannya kiblat ini atau turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, perpindahan ayat arah kiblat ini bertepatan ketika Nabiullah Muhammad SAW itu sholat zuhur. Satu riwayat menyebutkan sholat zuhur, beliau sholat sudah mendapatkan 2 rakaat. Dan ketika turun ayat ini, Nabiullah Muhammad SAW memindah arah kiblatnya 180 derajat menuju arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Waqala Abu Hatim Al-Busti rahimahumullah ta'ala, shalla muslimuna ilal baitil muqaddas sab'ata asara syahron au salasa ayamin. Menurut Abu Hatim Al-Busti rahimahumullah, menukil dari kitab Jami'ul Ahkamil Quran li Imam Al-Qurtubi, bahwasanya umat muslim itu sholat menghadap Baitul Muqaddas selama 17 bulan 3 hari. Wa dzalika annal kudumahu al-Madinah kana yaumal isnain lisnata asyara lailatan. Dikarenakan kedatangan Nabiullah Muhammad SAW ke Madinah, di Madinah itu pada hari Senin tanggal 12 kholat min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Wa amarahumullah azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bah yaumas sulasa lin nisfi minasya'ban. Dan perpindahan, Allah memerintah berpindahnya kiblat ini bertepatan dengan hari Selasa separuh dari bulan Sya'ban. Ini juga dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi di dalam kitab ini. Setelah terjadinya perpindahan kiblat ini, banyak pertentangan di antara kaum muslimin ataupun dengan kaum Yahudi. Tapi Allah Ta'ala kemudian menurunkan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibaih wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Sesungguhnya Allah menjadikan kiblat ini yang sekarang ini itu untuk mengetahui mana orang-orang yang mengikuti Nabi dan orang-orang yang berpaling. Dan berpindahnya kiblat ini adalah perkara yang besar kecuali terhadap bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini di dalam permasalahan perpindahan kiblat yang terjadi bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya masih di masa pandemi ini, marilah kita jaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetaplah bersama channel kami TVNU, Santun Beragama dan Berbudaya. Akhir qauli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.